What's up guys? Welcome to my channel. Terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Kali ini gue mau kasih tahu ke kalian 10 kesalahan yang ada di dalam film Harry Potter, yang menurut gue beberapa dari kalian pasti nggak sadar ada kejadian-kejadian ini dalam film. Kalau nggak percaya, saksikan video ini sampai habis. Kesalahan pertama terletak pada adegan di mana Harry Potter yang baru bangun dari tidurnya, kemudian bergegas untuk keluar dari kamarnya. Namun, dengan cepat datanglah sepupunya yang kemudian mendorong Harry masuk lagi ke dalam kamarnya. Oke, mari kita lihat dalam adegan lambatnya. Terlihat Harry Potter yang sedang menyalakan lampu kamarnya, kemudian mengambil kacamata dan memakai kacamatanya tersebut. Lalu datanglah sepupunya dengan berlari menuruni tangga, kemudian mendorong Harry Potter hingga terpental masuk lagi ke dalam kamarnya. Nah, apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada sikat yang tergantung di pintu kamar Harry Potter, di mana saat Harry didorong masuk ke kamarnya lagi, jelas sikat yang tergantung di pintu tiba-tiba menghilang. Kesalahan kedua terjadi pada adegan di mana Harry Potter dan sepupunya tadi berada di sebuah kebun binatang, di mana pada akhirnya sepupunya tersebut tercebur ke dalam akuarium berisi ular setelah mendorong Harry. Oke, mari kita lihat dalam adegan lambatnya. Terlihat Harry Potter yang terjatuh akibat didorong oleh sepupunya. Lalu, terlihat sepupunya yang kemudian terjatuh ke dalam akuarium berisi ular piton. Nah, apa kalian melihat kesalahannya? Ya, kesalahan dalam adegan ini terletak pada ular yang tiba-tiba menghilang saat kamera mengambil gambar dari luar akuarium. Lalu, saat kamera berpindah mengambil gambar dari dalam, terlihat ular tersebut kembali berada di dalam posisi yang seharusnya. Kesalahan ketiga terjadi pada adegan di mana Harry dan Ron berhasil menyelamatkan Hermione dari serangan troll dan melumpuhkan troll yang berada di dalam toilet perempuan di sekolah Hogwarts. Kemudian datang Profesor McGonagall dan Profesor Quirinus yang terkejut melihat kejadian itu. Oke, mari kita lihat dalam adegan lambatnya. Terlihat Harry Potter dan Ron Weasley yang sedang mengamati troll, kemudian meyakinkan Hermione bahwa sepertinya troll berhasil dilumpuhkan oleh mereka. Lalu, Harry pun mencabut tongkat dari hidung troll, di mana Harry merasa jijik sendiri dengan tongkat yang dipenuhi oleh lendir dari hidung troll tersebut. Nah, apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada handuk yang tergantung di tembok. Terlihat dengan jelas handuknya tergantung dengan rapi, bukan? Namun, ketika kamera mengambil gambar Harry setelah mencabut tongkat dari hidung troll, handuk yang tergantung rapi tadi berubah menjadi berantakan. Kemudian ketika kamera mengambil gambar datangnya Profesor McGonagall dan Profesor Quirinus, bisa kalian lihat, handuknya balik lagi jadi rapi kan? Kesalahan keempat terjadi pada adegan di mana Harry Potter dan Draco Malfoy diberikan kesempatan untuk adu mantra, di mana awalnya Harry dicurangi oleh Malfoy yang mengeluarkan mantranya sebelum hitungan ketiga, yang mengakibatkan Harry terpental. Kemudian dengan cepat Harry pun membalas dengan mantra yang membuat Malfoy juga terpental, di mana kemudian Profesor Snape menyuruh Malfoy untuk kembali membalas. Oke, mari kita lihat lagi dalam adegan lambatnya. Terlihat Harry dan Malfoy yang sedang saling memanas-manasi, kemudian bersiap untuk saling bertanding mantra. Namun, Malfoy melakukan kecurangan dengan mengeluarkan mantra terlebih dahulu, yang mengakibatkan Harry Potter terpental beberapa meter dan terjatuh tepat di depan Profesor Gilderoy. Lalu dengan cepat, Harry pun membalas mantra yang mengakibatkan Malfoy juga terpental jauh dan terjatuh tepat di depan Profesor Snape. Di mana kemudian Profesor Snape langsung mengangkat Malfoy dan menyuruhnya untuk membalas lagi. Nah, apa kalian menemukan kesalahannya? Kesalahannya ada di sini nih guys. Stop! Di pojok kiri terlihat seorang kameramen yang tertangkap kamera master. Kurang jelas. Nih, gue kasih sedikit pencahayaan lagi. Sekarang udah jelas kan?
Kesalahan kelima terjadi pada adegan di mana Harry Potter pertama kali bertemu dengan Dobby. Dobby sendiri adalah makhluk peri dari dunia sihir yang datang menemui Harry untuk menyampaikan sebuah pesan, di mana pada akhirnya mereka pun berbincang-bincang di dalam kamar Harry Potter. Mari kita lihat dalam adegan lambatnya. Terlihat ekspresi Harry Potter yang terkejut melihat Dobby yang melompat-lompat di atas kasurnya. Kemudian Dobby pun disuruh turun dari atas kasur dan disuruh duduk, di mana Dobby merasa terharu karena hanya Harry Potter lah yang pertama kali menyuruh Dobby untuk duduk. Kalau kalian nonton film ini, kalian pasti tahu alasannya. Ngomong-ngomong, udah tahu kesalahannya di mana? Ya, kesalahannya terletak pada bendera yang menempel di tembok, tepat di atas kasur Harry Potter. Saat Dobby melompat-lompat di atas kasur, terlihat bendera Gryffindor tertempel dekat dengan papan not. Namun, saat kamera mengambil gambar Harry Potter yang sedang duduk, jelas terlihat bendera tersebut ditempel sangat jauh dari papan not tadi. Kesalahan keenam terjadi pada adegan Night Bus. Night Bus sendiri adalah sebuah bus hantu yang berasal dari dunia sihir, yang sengaja lewat untuk menjemput para penyihir yang tidak memiliki kendaraan. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat Harry Potter yang terjatuh, kemudian melihat sebuah cahaya, di mana kemudian terlihat sebuah bus hantu yang tiba-tiba datang dari kegelapan, dan dengan perlahan berhenti tepat di depan Harry Potter. Oke, apa kalian melihat kesalahannya? Ya, kesalahan dalam adegan ini terletak pada jaket yang dipakai oleh Harry Potter, di mana saat terjatuh, jaket Harry pun ikut terjatuh dari bahunya. Namun, ketika kamera berputar dan kemudian mengambil gambar ekspresi Harry yang sedang bingung, jelas jaket yang tadinya terjatuh dari pundak Harry berubah menjadi jaket yang tetap berada di pundak Harry. Kesalahan ketujuh terjadi pada adegan di mana Harry Potter dan Hermione Granger yang sedang menjelajahi mesin waktu, kemudian kembali ke masa lalu demi menyelamatkan seekor burung bernama Buckbeak milik Hagrid, di mana misi mereka adalah untuk memberitahukan kedatangan orang yang akan memenggal kepala Buckbeak dengan melempar batu agar mengenai kepala Harry di masa depan. Mari kita lihat dalam adegan lambatnya. Terlihat Hermione dan Harry yang sedang menunggu momen di mana mereka yang di masa depan tersadar dan keluar dari rumah Hagrid sebelum orang yang akan memenggal kepala burung Buckbeak datang. Namun, Harry, Hermione, dan Ron yang ada di dalam rumah Hagrid tak kunjung keluar-keluar juga, di mana pada akhirnya Hermione teringat bahwa mereka tersadar akibat seseorang melempar batu yang mengenai vas dan kepala Harry. Nah, apa kalian menemukan kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada gelas biru yang berada di dekat jendela, di mana saat Hermione melempar batu yang pertama, terlihat gelas biru berada di dekat teko. Namun, saat Hermione melempar batu yang kedua, terlihat letak gelas biru menjauh dari teko tadi. Kesalahan ke-8 masih terjadi di dalam adegan tadi, namun mengambil sisi mereka yang berada di masa depan, di mana batu yang dilempar oleh Hermione di masa lalu membuat Harry yang berada di dalam rumah Hagrid tersadar akan kedatangan orang yang akan memenggal kepala Buckbeak yang datang bersama Profesor Dumbledore. Oke, mari kita lihat lagi dalam adegan lambatnya. Terlihat Ron yang sedang berdebat dengan Hermione, kemudian tiba-tiba sebuah batu memecahkan vas yang berisi pasir milik Hagrid. Setelah Hermione menemukan batu penyebab pecahnya vas tersebut, tiba-tiba kepala Harry juga terkena lemparan batu, yang kemudian membuat Harry tersadar bahwa Profesor Dumbledore sedang menuju ke sana bersama dengan orang yang akan memenggal kepala Buckbeak. Nah, kesalahannya terletak pada vas Hagrid yang pecah tersebut. Bisa kita lihat dengan jelas bahwa penutup vas masih berada di atas kan? Namun ketika Hermione mengambil batu tersebut, kepala vasnya tiba-tiba berada di bawah. Kalian nggak sadar kan? Kesalahan ke-9 terjadi pada adegan di mana Profesor Dumbledore mengumpulkan semua murid untuk mengumumkan peserta-peserta yang akan lolos seleksi perlombaan untuk memperebutkan piala Wizard Champion. Mari kita lihat dalam adegan lambatnya. Terlihat Harry Potter bersama teman-temannya yang dengan antusias menunggu pengumuman dari Profesor Dumbledore. Kemudian, kamera mengambil gambar di mana Profesor Dumbledore mengumumkan peserta pertama yang lolos dalam seleksi tersebut. Gimana? Apa kalian menemukan kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada si kembar Weasley.
Entah ini Fred atau George, yang pasti dia sendirian duduk di dekat Harry Potter. Namun ketika kamera mengambil gambar Profesor Dumbledore, tiba-tiba si kembar Weasley juga berada di sana. Kesalahan yang ke-10 terjadi pada adegan di mana Voldemort dibangkitkan kembali dari kematiannya. Kemudian dengan penuh semangat, Voldemort langsung menyakiti Harry Potter dengan menyentuh bekas luka yang ada pada dahinya. Mari kita lihat lagi dalam adegan lambatnya. Terlihat Harry Potter yang merasa kesakitan setelah bekas lukanya disentuh oleh Voldemort. Kemudian kamera mengambil gambar Voldemort yang merasa sangat bahagia saat menyakiti Harry Potter dengan tangannya sendiri. Harusnya kalian melihat kesalahan dalam adegan ini sih. Ya, kesalahannya terletak pada jubah di lengan Voldemort. Awalnya, jubah Voldemort terlihat turun dari lengannya. Kemudian saat kamera mengambil gambar Harry Potter dan kembali mengambil gambar Voldemort lagi, jelas terlihat jubahnya berubah naik ke atas lengannya. Kalau jubahnya turun dari atas ke bawah sih wajar ya. Tapi kalau dari bawah ke atas, kayaknya sih nggak wajar. Oke, itu tadi 10 kesalahan yang ada di dalam film Harry Potter. Nah, sekarang menurut kalian, mana kesalahan dari nomor 1 sampai nomor 10 yang paling fatal? Tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga kalian subscribe channel ini dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru saat gua upload video-video berikutnya. Kalian juga bisa like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan informasi yang sama. Sampai ketemu di video berikutnya and see you.